Sudah jam 7 lebih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi syara'al islama bil Qur'an wa sunnati Rasulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Para asatid, pembina pengasuh Panti Asuhan Kiai Dahlan yang saya hormati, anak-anakku sekalian, para santri Kiai Dahlan yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat apapun, wabil khusus nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kemauan. Salam Allah. Karena banyak anak orang yang diberikan oleh Allah sehat, tapi banyak yang tidak digunakan kesehatannya, atau sebaliknya sehat tapi sehatnya digunakan untuk yang tidak baik. Banyak orang yang diberikan oleh Allah kesempatan, tapi kesempatannya tidak digunakan dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Ada kesempatan tapi tidak ada kemauan. Kesempatan untuk mencari ilmu, kesempatan untuk menambah pengetahuan, tapi tidak digunakan. Tidak ada kemauan. Kemauannya masih pertama mungkin dipaksa, sebab dengan catatan, ya sini aja di jalan-jalan, sama dekat ketok. Ini kan masih bisa ini. Ya. Tapi kesempatannya tidak disertai kemauan. Mestinya ada kemauan untuk apa? Untuk berbuat baik. Kemauan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Ini karena itu anak-anak yang bisa hadir pada malam ini dan yang tepat waktu
kita syukuri betul. Salawat salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, dalam pembukaan tadi saya katakan kaitannya dengan masalah waktu. Di grup Panti Dahlan itu sudah dihimbau oleh Ustadzah Fitria, Ustadz Imam, karena hari-hari ini waktu Isya itu adalah jam 7:11, maka diharapkan sholat di panti. Maknanya sholat Isya itu di Masjid Al-Islam, supaya tidak telat. Berarti memanfaatkan waktu. Ternyata juga masih telat. Saya memang tidak sholat di Al-Islam, sholat di rumah saya bersama anak saya. Karena kalau sholat di Al-Bayan bersama jamaah yang lain mesti telat saya, mesti telat. Makanya saya sholat di rumah bersama anak saya, itu berjamaah di rumah. Tapi sampai di sini yang ada baru ada 2 orang, baru ada 1 orang. 1 orang itu pun yang mungkin karena tinggal di panti, yang di luar panti hanya 1 tadi, Rangga. Rangga di panti ya enggak? Tinggalnya di panti apa di luar? Di luar. Hanya Rangga yang ada. Yang lain belum. Dan bahkan kumar-kumur, keluar-keluyur baru datang. Ini namanya kita kurang bisa menggunakan waktu. Dalam Al-Quran surat Al-Asr sudah jelaskan, wal asri. Terjemahnya saya yakin semuanya sudah sering mendengarkan. Himbauan dari pengasuh juga sudah disampaikan. Tapi juga masih banyak yang datangnya kurang pas. Kalau karena anu pak ya, kalau sudah alasan itu ya ada saja alasan itu. Ya, segala sesuatu yang tidak tertib dengan berbagai alasan mesti ono lagi alasan. Mestinya tidak, atau mestinya alasan itu bisa diminimalisir. Tapi karena tidak ada kemauan yang baik ya nggak bisa. Oleh karena itu anak-anak, teko kene ngomong tok taman, padha ae, wis teko ngomong ae. Nanti yang disampaikan Pak Akon nggak paham. Karena tidak ada kemauan, makanya tadi Pak Akon awali, mari kita perbaiki diri kita supaya lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Jangan sampai pancet. Yang belum hafal doa iftitah, pancet gak hafal-hafal. Ya, ini nanti saya gencar terkait doa sholat dulu, ya, supaya paham semua. Supaya paham semua dan Pak Afwan bisa tahu mana yang sudah hafal, mana yang tidak, mana yang belum. Personil. Kalau tidak dipaksa, yang tidak hafal ya sampai kapanpun juga tidak akan hafal. Harus dipaksa.
Karena kebiasaan itu berawal dari keterpaksaan. Nanti tema yang lain akan saya sampaikan nanti terkait dengan penggunaan parfum ketika hari Jumat dan lain-lain nanti. Sekarang akan saya mulai terkait dengan pelaksanaan pada rakaat ketiga, melanjutkan kajian kita khususnya sholat. Saya akan sampaikan dengan singkat dan nanti akan saya sampaikan satu persatu untuk doa iftitah. Kalau sudah doa iftitah, sudah yakin betul hafal semua. Berkali-kali saya sampaikan, tapi juga masih ada juga yang masih belum hafal, bahkan lupa. Nah, hari ini harus hafal. Kalau tidak hafal nanti kelihatan ada catatannya saya. Ya. Nah, melaksanakan rakaat ketiga itu sama dengan melaksanakan rakaat yang kedua. Ya. Cuma baik sholat itu yang jahar maupun sirri, rakaat ketiga itu hanya membaca surat Al-Fatihah, tidak pakai surat yang lain, hanya baca surat Al-Fatihah, dan itu pun dilaksanakan dengan cara sirri. Kalau tadi saya katakan baik sholat jahar maupun sholat sirri, sholat jahar itu berarti maghrib, isya, subuh. Nah, sholat yang ada rakaat ketiga ya subuh tidak ada. Yang ada rakaat ketiga adalah sholat maghrib dan sholat isya. Nah, melaksanakan rakaat yang ketiga tentunya setelah tahiyatul awal, tasyahud awal. Lah, tasyahud awal, pola berdirinya sudah saya sampaikan. Pelaksanaannya pun rakaat ketiga dan keempat ini juga sudah saya sampaikan. Pak Akhwan tinggal mengingatkan kembali supaya tidak lupa. Bangkit dari tasyahud awal itu pakai angkat tangan apa tidak? Pakai angkat tangan. Berapa tempat yang takbirnya pakai angkat tangan? Ada berapa? Dengan tasyahud awalnya berarti berapa? 4. Apa itu? Takbiratul ihram. Yang kedua takbir untuk ruku. Yang ketiga i'tidal, dan yang keempat bangkit dari tasyahud awal. Ini harus diangkat tangan, diingat-ingat dan diamalkan. Tidak sekedar diketahui untuk bisa menjawab kalau ada pertanyaan, tapi diamalkan. Karena ini masalah pola ibadah. Kalau ada orang yang tidak melakukan seperti itu, ya nggak usah dicela. Tapi kita harus tahu bahwa hal yang semacam itu bukan atau belum mengikuti sunnah Rasulullah yang benar, belum mengikuti sunnah Rasulullah yang sempurna. Sunnah Rasulullah yang sempurna itu ya seperti yang sudah kita pelajari itu. Salah satunya adalah kalau bangkit dari tasyahud awal pakai angkat tangan. Allahu Akbar pakai angkat tangan. Nih, lalu bacaan yang dibaca hanya surat Al-Fatihah dan membacanya sirri, membacanya pelan, tidak banter, tidak jahar, baik sholat maghrib maupun sholat isya. Karena setelah tasyahud awal itu bacaannya adalah bacaan sirri,
tidak jahar, ya, tidak jahar. Kok telat? Akeh telat pisan. Oh, ya, tidak jahar. Apalagi kalau sholatnya sholat siri, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Ya tentunya siri. Nih. Dan karena sama dengan sholat rakaat yang kedua, berarti tidak pakai baca surat doa iftitah. Paham ya? Oke. Selanjutnya ini nanti akan saya gilir satu-satu kembali dengan catatan kalau yang sudah ya berarti tak suruh ngulang, ibarat murojaah supaya tidak lupa. Kaitannya dengan di tatanan tuntunan sholat Jum'ah. Tuntunan sholat Jum'ah salah satunya adalah disunahkan memakai parfum, memakai wangi-wangian, termasuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri, pakai wangi-wangian. Lah, ada pertanyaan dari para anggota Muhammadiyah, bagaimana kalau menggunakan parfum yang beralkohol? Parfum yang beralkohol itu yang beli di pasaran, di toko-toko, yang pakai semprotan itu ya, itu namanya rata-rata beralkohol. Tapi yang di toko-toko parfum Arab, kemudian hanya ditoles, digosok-gosok, itu tidak pakai alkohol. Lah ada bertanya, bagaimana hukumnya memakai parfum yang ada alkoholnya untuk sholat? Majelis Tarjih menjawab bahwa memakai alkohol kalau itu kaitannya dengan sesuatu memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Apalagi kaitannya dengan makanan dan minuman. Gitu ya, dengan makanan dan minuman nggak boleh pakai alkohol, diharamkan. Tetapi semua ulama sepakat bahwa alkohol itu kalau tidak dicampuri dengan benda najis, selama tidak digunakan untuk minuman atau obat-obatan atau yang lain, tidak apa-apa, boleh. Maka Majelis Tarjih berpendapat selama parfum yang pakai alkohol dan tidak dicampuri dengan benda-benda yang najis atau cairan-cairan yang najis, maka Majelis Tarjih membolehkan. Cuma ada sebagian ulama mengharamkan atau paling tidak memakruhkan. Ada sebagian ulama kalau pakai parfum yang ada alkoholnya itu tidak boleh. Ada sekelompok orang, ada sekelompok komunitas bahwa pakai parfum yang ada alkoholnya itu tidak boleh. Intinya parfum yang pakai alkohol itu yang ada pakai semprotan. Kalau yang botol kecil lalu dioles-olesno, atau ada yang taruh tangan kemudian digosok-gosok bajunya, itu tidak pakai alkohol. Kalau itu sudah jelas, tidak ada masalah. Tapi yang pakai alkohol tadi itu ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Lah, Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan selama bendanya itu tidak dicampuri dengan benda-benda yang najis. Kalau ada benda yang najis, misalnya
kaitannya dengan anjing, minyak anjing, minyak babi, lalu kotoran manusia, yaitu najis, ya nggak boleh. Demikian pula bagaimana kalau di luar sholat, di luar Jumat. Sesungguhnya memakai parfum itu tidak hanya di hari Jumat. Sesungguhnya setiap waktu itu memang disunahkan untuk pakai parfum. Nah, bagaimana untuk seorang wanita? Ya, karena hadisnya itu umum. Yang pakai parfum itu terutama adalah sholat Jumat, sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Bagaimana perempuan? Ada yang bertanya. Maka Majelis Tarjih juga berpendapat bahwa ya, wanita itu harus bisa menjaga auratnya, harus bisa menjaga keamanannya. Makanya kalau ada yang berpendapat bahwa wanita itu lebih baik sholat di rumah, tidak sholat di masjid, itu ya nggak salah, boleh saja. Ya, kenapa? Karena khawatir keamanannya tidak terjamin. Di masa Rasulullah itu adalah ketika sholat subuh masih petang, itu banyak orang-orang yang jahat. Kalau ada orang perempuan lewat mesti diganggu, dan bahkan dilakukan sesuatu yang tidak bagus. Ini. Nah, bagaimana di zaman sekarang keamanan terjamin? Karena keamanan tidak dikhawatirkan, maka menurut himpunan Majelis Tarjih, menurut Tarjih, wanita kalau sholat di masjid, di musola berjamaah itu lebih utama. Kenapa? Karena pahalanya besar. Kok baru datang? Macet gimana? Macet apa? Kabelot gini kok. Karena datangnya berangkatnya akhir ya macet. Ya. Jadi itu kenapa? Karena pahalanya jauh lebih besar. Ya. Makanya saya berharap kepada anak-anak semua, tolong anak panti ini meramaikan masjid, musola Muhammadiyah. Kalau toh rumahnya jauh dengan masjid atau musola Muhammadiyah, ya masjid atau musola walaupun tidak Muhammadiyah, tolong diramaikan. Ikut berjamaah di situ. Jangan santri panti dahlan ini sholat nang omah terus. Kapan nilai dakwah sampean semua? Ya, sholat berjamaah itu termasuk dakwah, menyiarkan Islam. Ya, jangan sholat di rumah terus. Sholat kok di rumah terus. Kalau satu ketika karena ada sesuatu ya boleh. Tapi jangan dibiasakan sholat di rumah. Kamu sudah sholat sudah Pak, di mana? Di rumah. Sudah sholat Pak, sudah. Tapi di mana? Di rumah. Nah, itu namanya tidak mensiarkan Islam. Loh Pak, yang penting kan sholat. Ojo ngomong yang penting sholat. Sampai makan aja nih gak enak ya ganti pangan. Yang penting kan makan. Kadang-kadang gak enak ganti pangan. Dilek ono masakan ini sing dipilih sing ini. Sama dengan itu ya. Karena itu sekali lagi anak-anak, tolong ramaikan masjid musola yang dekat rumah sampean masing-masing. Apa sih yang memberatkan sholat di masjid, di musola itu? Apa yang memberatkan? Sekolah jauh iso, ya. Olahraga berat juga bisa. Sholat berjamaah aku cek angel ya.
Kalau tempatnya atau tinggalnya di asrama ya mau nggak mau harus. Jadi sampean yang secara kebetulan yang tidak tinggal di asrama ya harus ikut meramaikan, harus ikut mensyiarkan, memakmurkan masjid dan musola. Kalau tadi saya katakan, kalau bisa ya masjid dan musola yang Muhammadiyah. Kenapa? Supaya doanya, supaya tuntunannya, tata cara sholatnya sinkron dengan yang diajarkan di panti asuhan. Ya. Karena ini adalah panti asuhan Muhammadiyah, supaya sinkron. Tapi kalau sekiranya musolanya jauh, yang dekat dengan rumah itu bukan musola atau bukan masjid Muhammadiyah, ya nggak apa-apa. Yang penting ikut, ya. Sehingga sama ikut mensiarkan. Loh, sama siapa nak? Ya Pak, saya sekolah di sini. Sama di mana sehari-hari? Saya juga ikut panti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu sudah mensiarkan panti asuhan Yai Dahlan. Jadi sama ikut rajin sholat di masjid musola itu termasuk mensiarkan. Jangan sholat ngomai, ya. Saya berharap mulai besok biasakan sholat minimal sehari semalam minimal 1 waktu lah. Nah 1 waktu itu apa? Karena sampai sekolah ya ya waktu yang paling tepat ya memang waktu subuh. Yang paling tepat itu sholat jamaah itu waktu subuh. Dan itu akan membawa prestasi tersendiri. Anak yang masih rajin sekolah, kemudian subuh sholat berjamaah di masjid, di musola, itu luar biasa. Ya. Kalau sampean siapnya waktu luangnya maghrib, ya maghrib. Sekarang ini sekolah kan rata-rata anggap aja jam asar masih di sekolah, jam 5 kan sudah di rumah. Ya, rata-rata jam 5 kan sudah di rumah. Ya, karena rata-rata jam 5 sudah di rumah, saya berharap maghrib itu sholat berjamaah di masjid atau musola yang dekat rumahnya masing-masing. Yang dekat rumahnya masing-masing. Ya. Dan tolong ya pernah nyambangi masjid musola Muhammadiyah lah. Kalau secara kebetulan, contoh misalnya saya contohkan yang tinggalnya misalnya di sini di Tambak Asri Gang 24 atau Gang 25 misalnya. Itu ada musola atau masjid, saya tidak tahu persis ada atau tidak. Misalnya ada musola yang bukan Muhammadiyah, setelah di situ boleh, tapi ya jangan tidak pernah sama sekali sholat di Masjid Al-Islam. Sekali tempo ikut sholat di Masjid Al-Islam, itu penting, ya, biar tahu bahwa sampai memang kadernya panti Muhammadiyah. Nih, saya adalah kader dari panti asuhan Muhammadiyah, yaitu panti asuhan Kiai Dahlan. Tuh, anak-anak, jadi kembali untuk perempuan pakai parfum itu memang boleh, tapi sekiranya yang tidak menimbulkan yang tidak bagus. Tapi kalau sekiranya menimbulkan yang tidak bagus, maka itu tidak diperkenankan. Artinya apa? Kalau menimbulkan keinginan nafsu orang laki-laki lain, itu tidak boleh, bahkan dimakruhkan. Tapi kalau memakai parfum untuk suaminya, untuk keluarganya yang ada di rumah, itu sunnah. Itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu keluar rumah pakai parfum itu bagus, supaya kesan di masyarakat bau badan kita tidak
yang tidak baik, tapi berbau yang baik, yang nyaman, yang harum, yang membuat orang senang untuk berkumpul dengan kita. Ini kaitan dengan parfum. Nah, untuk itu anak-anak lah duduk tasawuf awal dan lain-lain sudah. Kemudian insya Allah nanti kita lanjut dengan hafalan doa-doa kaitannya dengan doa-doa sholat. Sekarang akan saya masih punya nilai yang terkait dengan oke, gak apa-apa sekalian nanti biar baik, mari kita baca bareng-bareng dulu supaya nampak. Sementara ini karena selama ini kadang nggak nutut itu, nggak nyampe. Kadang-kadang baru dapat separuh, mari ngono lupa lagi saya lupa, sama juga mengingatkan. Baik, bersama-sama. Allahumma ba'id. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal baros. Oke, berawal dari iklil dulu. Mana iklil? Ada? Ya, coba. Allahumma ba'id. Allahumma ghsil. Arifin ada? Nggak masuk? Nggak masuk apa nggak ada? Nggak ada ya? Nggak masuk. Beda ya, nggak masuk dengan nggak ada. Zaki, Bantar. Kama. Andika mana Andika? Ya. Rangga Arif, mana Rangga Arif? Ya, yo. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama
Stephen mana Stephen? Ya, Yon. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masjidi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir khataaya bil ma'i was salji wal barad. Rahman Dika. Nakini nakini minal khotoya kama yunakkos. Kau kudu lali man. Oke. Titan Sultan. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir khataaya bil ma'i was salji wal barad. Arya, ada Arya. Ayo. Afrizal. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir khataaya bil ma'i was salji wal barad. Yusron kono. Gak ada apa? Oh sudah keluar ya. Oke, Alvito mana Alvito? Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir khataaya bil ma'i was salji wal barad. Firman. Ya. Terus. Fernando. Dah ada apa dah masuk? Dah masuk. Ilham, dah masuk. Ndi wonge? Ayo. Oh, sudah perubahan dulu ya. Tapi apa mau Pak, itu berapa bulan? Nazam. Wasalci bima Izzuddin mana Izzuddin? Adin. Ya. Aditya.
Ada Ditya? Tidak masuk? Tidak ada, tidak masuk? Tidak ada. Richard, mana Richard? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa as-salbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ghfir khataayaya bil ma'i was-salji wal barad. Alvaro, ada Alvaro? Enggak masuk. Ridho, ya. Oke. Andre, mana Andre? Nggak masuk. Kono Radini 2. Radini tadi nggak masuk ya? Ya. Arya tadi sudah. Iqbal. Ya, Bal. Zamzami. Ya, terus. Wasalci. Oke, lumayan bagus. Sekarang coba bersama-sama doa rukuk dan sujud, sama kan? Rukuk atau sujud. Subhanakallah, abata. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada robananya, ulangi bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Iqlil. Zaki. Andika. Mana Andika? Rangga. Stephen. Ramandika. Sultan. Arya. Afrizal. Alvito. Firman. Tulangi. Subhanakallahumma. Ilham. Nazam. Bima. Izudin yang mau kan mana? Richard. Alvaro gak teko. Ridho. Iqbal.
Zamzami. Oke, sekarang Sami Allah isya apa ya? Tangkap coba bersama-sama. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sekarang at-tahiyat. Sebelum duduk antara dua sujud, Allah maghfirli. Allahumma maghfirli warhamni wajburni wahdini warhamni. Iklil. Kade langsung duduk, Allah maghfirli. Ya, lanjut Zaki. Allah maghfirli. Andika. Rangga. Stephen. Rahman Dika. Sultan. Arya. Afrizal. Alpito. Firman. Ilham. Nazam. Bima. Richard. Ngantuk. Allah maghfirli. Ridho. Tulangi. Wajib bur. Pulang. Ya, Iqbal. Zamzami. Tulangi. Wahdini warzukni. Oke, at-tahiyat bersama-sama. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu dulu. Iqlil. At-tahiyah.
Ya. Zaki. Ya lah, dengarkan. Terus. At-tahiyyatu lillah. Ayyuhan Assalamu alaina wa ashhadu anna salli ala kama sallai kama ba ya ono sing salah lho ya, ono sing lupa. Dibacakan ulang. Andika. Wa ali Bangga. Ayyuhan Stefan. Rahman Dika. Asyhadu an la wa ala ali wa ali Muhammad kama barak Sultan.
Arya At-tahiyatul lillah salawat wassalawatu lillah wassalawatul thayyibat wassalawatu wat-thayyibat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Abrijal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. itu firman. Allah Bima apa ilham? Azam wa ali kok wala ali ini sih akeh sing keliru kon mau ayo Bima kamaba
innaka kama barakta. Ya, cok, keliru, rikat. Wa ala ali wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ridho. Wassalawatu wattayyibat ka wa ala ibadil abduhu wa rasuluh. Allahumma kama shallaita wa barik wa ali kama ba wa ali. Ya, menit di apalkan ulang ya. Durung apal ikan. Masih tak kasih nilai minim. Iqbal. Zamzami. Terhafal. Kau ya dibaca dulu gak apa. Membacakan sama dengan menghafalkan. Wa ala ibadil wa ala ali Muhammad kama barakta. Oke, dihafalkan ya besok ya. Sama Ridho karena belum lancar, masih banyak lupa. Oke, itu anak-anak lain kali akan saya sampaikan kalau hafalannya doa tahiyat awal itu ya. Allahumma inni dalamtu nafsi dan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu ya. Oke, anak-anak semoga ada manfaatnya dan atas segala kekurangan mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.